Yudisium, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Romulawe, Uniro Tuban, tahun akademik 2021-2022. Hari ini tanggal 10 November 2022 dimulai. Prosesi dekan dan kaprodi berkenan menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rektor Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, Profesor Dr. Anda Supiana Dian Nurjayani MKes. Yang saya hormati Bapak Ketua PPLP PT PGRI Ronggolawe Tuban, Dr. Andes Haji Toto Supianto MM. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1 Dr. Warli MPD, Ibu Wakil Rektor 2 Dr. Dumiati MPD, Bapak Wakil Rektor 3 Bapak Swantoko MPD. Yang kami hormati juga Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dr. Mardi Widodo MPD. Yang kami hormati seluruh dekan dan kaprodi yang telah hadir. Yang kami muliakan seluruh tamu undangan dan tak lupa para mahasiswa yang saat ini adalah peserta yudisium yang saya banggakan. Marilah bersama-sama kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan hidayahnya kita bisa hadir di acara yang penting ini, yaitu Yudisium FKIP tahun 2022. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja sama dengan luar biasa untuk mensukseskan acara Yudisium FKIP 2022 ini. Acara Yudisium ini adalah suatu proses akademik di mana mahasiswa dinyatakan telah lulus menempuh seluruh proses akademik yang telah dilakukan selama kurang lebih 4 tahun sampai 4 tahun setengah, ya. Akhirnya adalah terakhir 7 tahun. Ini adalah titik yang sangat didambakan oleh setiap mahasiswa dan tentunya tidak mudah untuk dilalui. Untuk itu kita patut bersyukur sudah sampai pada titik ini. Selanjutnya izinkan saya mewakili panitia melaporkan peserta yudisium pada hari ini 10 November tahun 2022. Jumlah seluruh peserta yudisium adalah 257 mahasiswa yang terdiri dari Prodi PPKN 18 mahasiswa, Pendidikan Ekonomi 52, Pendidikan Bahasa Inggris 21, Pendidikan Matematika 16, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 22. Selanjutnya Pendidikan Biologi 11, PG PAUD 38, PGSD 79. Dan yang hadir di sesi 1 ini adalah Prodi PPKN, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan prodi yang akan hadir di sesi kedua adalah Pendidikan Biologi, PG PAUD dan PGSD. Demikian yang dapat saya laporkan. Jika ada kurang lebihnya di acara yudisium ini, saya selaku wakil dari panitia mohon maaf atas segala kekurangan. Dan doa saya kepada seluruh peserta yudisium, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan langkah kalian untuk mencapai kesuksesan dan membanggakan alma mater tercinta Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, berikutnya kita ikuti bersama sambutan Rektor yang dalam hal ini berkenan hadir, Wakil Rektor 1 yang terhormat Bapak Dr. Warli MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua PPLP PT PGRI Tuban,
beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Rektor yang hari ini izin tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan beliau, tapi insya Allah nanti siang beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Rektor, yang kami hormati Bapak Ibu Dekan yang ada di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, terkhusus kali ini adalah yang punya hajat Dekan FKIP Unero Tuban. Yang kami hormati Bapak Ibu Kaprodi, yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan ini, dan tak lupa yang berbahagia adalah para mahasiswa peserta yudisium dari FKIP yang pada hari ini akan ditetapkan kelulusannya oleh Dekan FKIP Unero Tuban. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari yang cerah ini berkat rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita bisa menyaksikan kegiatan yudisium FKIP dengan kondisi dan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, kami mengucapkan selamat kepada para calon atau peserta yudisium yang hari ini akan ditetapkan sebagai peserta atau lulusan dari FKIP. Mudah-mudahan kelanjutan dari proses ini nanti saudara bisa dibukukan untuk tahap berikutnya, yaitu adalah tahap wisuda. Saudara hari ini akan ditetapkan sebagai salah satu calon atau lulusan yang pilihan menurut kami yang luar biasa, karena saudara angkatan 2018 adalah melalui proses yang mungkin tidak wajar dari mahasiswa sebelumnya. 2 tahun pertama Anda kuliah adalah kondisi normal. 2 tahun kemudian Anda adalah dalam kondisi pandemi yang proses pembelajarannya adalah luar dugaan kita. Kita harus melalui sebuah proses yang tidak sepertinya kita lakukan, yaitu proses daring. Kenapa itu kita pilih dan kenapa itu kita lakukan? Karena semua itu adalah adanya pandemi COVID-19. Namun demikian, kita tidak akan patah semangat, tidak akan patah cita-cita untuk tetap ikut lulus dalam 4 tahun ke depan. Dan persis hari ini saudara akan ditetapkan oleh Dekan FKIP sebagai mahasiswa yang lulus di tahun ini. Dan ini saudara patut bersyukur, walaupun dengan adanya pandemi 2 tahun yang lalu Anda bisa tetap lulus dalam tepat waktu 4 tahun. Namun demikian masih tetap ujian, dan ujian adalah kita hadapi. Kita patut bersyukur karena satu, Anda tidak hanya mendapat ujian dari Bapak Ibu dosen, tetapi juga ujian dari orang tua yang kemungkinan dengan adanya pandemi adalah banyak usaha yang tidak bisa berlanjut atau tidak bisa membayar UKT sehingga akhirnya tidak bisa lulus tepat waktu. Hal inilah yang mudah-mudahan nanti teman seangkatan saudara juga bisa menyusul di tahun berikutnya untuk bisa tetapkan sebagai mahasiswa lulusan dari FKIP. Kita patut bangga kepada saudara-saudara di kondisi pandemi yang sudah berlalu dan sekarang tetap masih waspada. Kita tetap bisa melaksanakan wisuda atau misalkan yudisium ini secara luring. Tahun lalu, 2 tahun yang lalu kita tidak bisa melakukan hal yang semacam ini. Baru mulai tahun lalu kita mencoba dengan cara sembunyi kita melakukan wisuda, karena itu edaran yang tidak memungkinkan untuk dilakukan secara luring. Oleh karena itu, bersyukurlah saudara bisa ditetapkan hari ini sebagai mahasiswa yang akan lulus di tahun ini oleh FKIP dalam keadaan luring. Selanjutnya, setelah hari ini saudara ditetapkan sebagai lulusan dari FKIP, tahap berikutnya yang akan saudara lakukan adalah pengukuhan sebagai seorang sarjana pendidikan yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 22 November bertempat di Geraha Sandia, dan itu secara keseluruhan saudara akan dikukuhkan oleh rektor secara langsung. Setelah saudara kukuhkan, ada sebuah konsekuensi yang harus saudara emban dan kita ikuti bersama, yaitu adalah salah satu penamaan penyematan gelar bahwa saudara nanti akan menambah tambahan gelar yaitu sarjana pendidikan. Penambahan gelar ini menjadi sebuah konsekuensi yang sangat berat sebetulnya. Di satu sisi kita bangga, tapi di satu sisi adalah kita juga berat, karena Anda di mata masyarakat akan naik stratanya
menjadi kaum intelektual, kaum yang dipandang memiliki segudang ilmu, yang akhirnya saudara akan dituntut bahwa di mata masyarakat adalah orang yang mampu menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi ke depan. Yang setelah saudara menyelesaikan sekitar minimum 144 SKS, ke depan setelah Anda masuk dunia pekerjaan, Anda tidak akan lagi ditanya nilai agamamu berapa, nilai Pancasila berapa, nilai kalkulusmu berapa, nilai aljabarmu berapa, tapi diakumulasikan dari 144 ketika masuk dunia kerja, saudara akan dituntut dengan harapan satu adalah Anda harus mampu berpikir secara kreatif, secara inovatif, secara kritis, dan mampu berkolaborasi dan mampu juga berkomunikasi dengan berbagai pihak, sehingga itulah tuntutan di dunia kerja yang harus kita hadapi nanti setelah Anda masuk di lapangan pekerjaan yang sesungguhnya. Selanjutnya, kami atas nama lembaga adalah mengucapkan terima kasih kepada Dekan FKIP, Bapak Dr. Mardi Widodo, Bapak Ibu Kaprodi dari 8 prodi yang ada di bawah FKIP, Sekprodi yang ada di bawah FKIP, Ketua Laboratorium, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu administrasi, operator dan teknik yang tidak bisa kami sebutkan. Beliau-beliau ini adalah yang memiliki jasa yang tidak sedikit. Beliau adalah salah satu yang ikut menunjang cita-cita saudara sehingga bisa mewujudkan hari ini ditetapkan sebagai sarjana. Tanpa kerja keras beliau yang di depan adalah mungkin Anda tidak bisa jadi sarjana di hari ini karena adanya sesuatu yang mungkin tidak bisa kita duga seperti munculnya pandemi. Kami juga mohon maaf kepada para mahasiswa selama 2 tahun yang tidak normal proses pembelajarannya. Universitas PDNU Ronggolawe Tuban berdiri tidak untuk proses pembelajaran daring. Kita juga tahu bahwa dosen kita tidak diciptakan, tidak diterima untuk proses pembelajaran daring. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya banyak kekurangan yang mungkin dalam proses pembelajaran daring ini yang saudara alami selama 2 tahun terakhir itu. Oleh karena itu, atas nama lembaga kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan walaupun dengan proses yang tidak memuaskan, kurang memuaskan, tetapi tetap itu akan menjadi sangat bermakna bagi saudara-saudara sekalian. 4 hari yang lalu sempat kami agak pesimis ketika saudara adalah 2 tahun kena pandemi. Pesimis yang kami lakukan atau yang kami tidak inginkan adalah IP yang khawatir menurun. 4 hari yang lalu kami sudah mulai memparaf ijazah saudara, memparaf transkrip saudara. Tapi alhamdulillah justru ternyata yang lulus dengan cum laude sekarang sepertinya lebih banyak dibanding dengan tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ini membawa berkah kepada kita semua. Oleh karena itu, dengan IP yang tinggi ini tunjukkan bahwa saudara walaupun melalui proses yang tidak semestinya, tetap Anda bisa menunjukkan bahwa saya bisa berprestasi, bisa menunjukkan kegigihan saudara dari hasil belajar yang selama ini di Uniro. Tahun 2021 kita masih dalam pandemi. Saya masih dapat laporan dari Warik 3. Mahasiswa kita hampir 36 memiliki prestasi tingkat nasional maupun lokal. Ini adalah luar biasa. Walaupun di kala pandemi, tetapi kita masih tetap berprestasi. Di akhir sambutan ini kami tidak akan memberikan panjang lebar. Cuma satu harapan kami. Kami doakan saudara adalah kelak mendapat sebuah pekerjaan yang layak. Amin. Pekerjaan yang layak, mendapat tempat yang layak, dan Anda tetap berkontribusi ikut serta membangun negara tercinta yang kita dapatkan. Bukan menjadi beban dari negara, tetapi Anda harus punya tekad bahwa saya harus memiliki kontribusi terhadap pembangunan negara yang kita cintai. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi Pak Dekan dan jajarannya, selamat atas kesuksesan yang 2 seksi ini. Kita tahu bahwa FKIP adalah mahasiswa terbanyak, prodi terbanyak, sehingga yudisiumnya pun nanti ada 2 sesi. Insya Allah di sesi kedua nanti Bu Rektor bisa hadir di tengah-tengah kita dan bisa memberikan sambutan arahan kepada kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Neko Adi Santoso SPD. Maratus Solihah SPD. Ahmad Munir SPD. Mausud Dikri SPD. Muhammad Mahruz SPD. Yahya Ulin Nuha SPD. Desi Nur Amalia SPD. Anggun Setia Putri Pertiwi SPD. Anita Fidiana SPD. Diva Dwi Febriantona SPD. Felentrika Kamala Romadona SPD. Puput Novitasari SPD. Sahul Reformas Fitro SPD. Siti Tripuji Rahayu SPD. Mufidatul Fitri SPD. Muhammad Subanus Suhar SPD. Program Studi Pendidikan Ekonomi. Ahmad Afifuddin SPD. Alfi Syahrin. M. Hasan Basri SPD. Afidatul Khairiyah SPD. Dinda Bestari SPD. Ernalia Zulfika SPD. Ida Ayu Fitria SPD. Isnaini Elia Safitri SPD. Jayani Agus Triana SPD. Gumiati SPD. M. Agung Prasetyono SPD. Melia SPD. Muhammad Saiful Anam SPD. Nurul Munif Nur Istiqomah SPD. Rizpi Devi Anggita SPD. Rizka Nur Rohma SPD. Rodotul Hafidah SPD. Sony Abidin SPD. Sinta Emilia SPD. Siti Mahfudzatus Salamah SPD. Siti Sundari SPD. Siti Umayyah SPD. Sri Mulyani SPD. Usman Nurdiana SPD. Wulan Ratnasari SPD. Yanwarisa Fitria Nindi Kustanti SPD. Yola Luana Ermalia SPD.
Fida SPD. Agus Siswanto SPD. Dian Trisnawati SPD. Diaha Puspita Sari SPD. Kolisatum Nikmah SPD. Meliana Jepi Rosita SPD. Mualimatul Mafutah SPD. Nanda Komsa Yunita SPD. Nurul Ibadah SPD. Rizkawati SPD. Widya Istiqomah SPD. Zafira Nur Faraya SPD. Ahmad Khairul Ulum SPD. Bagas Sri Budi Widianto SPD. Ilmiatus Solika SPD. Celestia Novia Vitasari SPD. Bobby Arjunawan SPD. Mika Rahmawati SPD. Wanda Nur Hamidah SPD. Alimatus Sadiah SPD. Novia Hartini SPD. Nur Fitri Nabila SPD. Bima Widya Pratama SPD. Siti Nais Sarom SPD. Program Studi Pendidikan Matematika Afifatun Nisa SPD. Dian Okta Lestari SPD. Firdaus Tova Putri Sania SPD. Hidayatun Kasana SPD. Martin Rotno Stiani SPD. Putri Isu Mafuya SPD. Sri Endah Lestari SPD. Tika Nurhaliza SPD. Lailatul Isnaini SPD. Citra Krishna SPD. Fatma Velasufa SPD. Rini Oktaviana SPD. Dia Sela Andrianti SPD. Isnaini Ibnatul Aziza SPD. Jamiatul Husna SPD. Silma Ainin Al-Ghafiati SPD. Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Ahmad Al-Absar SPD.
Endang Purwanti SPD, Frendi Sukma Aji Uki SPD, Gideon Puja Pratama SPD, Indah Kurniasari SPD, Lisa Umrohtin SPD, Luciana Hastika Dewi SPD, Muhammad Khairul Amin SPD, Sinta Ariska SPD, Siti Utami SPD, Sultan Hilmian Hamid SPD, Ahmad Sultan SPD, Alma Julia Afifa SPD, Gabriel Sania SPD, Mafulatul Hasana SPD, Nia Aprilia SPD, Siti Maisaro SPD, Siti Nur Muzaifa SPD, Laili Matul Maftukoh SPD, Hajar Imama SPD, Khairul Nasiah SPD, Siti Nurfuah SPD, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fitroatun Novita SPD, Janji Putra Pratama SPD, Sukma Putra Aziz SPD, Husni Pratama Noviansyah SPD, Hidayatul Hikmah SPD, Wanda Dwi Lestari SPD, Yoliat Rohmanits SPD, Muhammad Umar SPD, Nur Afiatur Rohmah SPD, Sayyidatul Mukarramah SPD, Ayudhya Tiosa Sandikatam SPD, Susanti SPD, Zuhratul Rahmawati SPD, Adinda Noviala Wijayanti SPD, Putri Susanti SPD, Nurwinda Wairunisa SPD, Muhammad Saiful Muna SPD, Prasia Amartya Azria Hasi SPD, Alfi Nurul Hidayah Laila SPD, Solahuddin Al-Maghribi SPD, Sukma Melati SPD,
Hadirin yang saya hormati, kita lanjutkan kembali acara ini dengan mengikuti dan mendengarkan secara seksama pembacaan SK lulusan terbaik oleh Kaprodi Pendidikan Ekonomi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Ronggolawe Tuban nomor 2406/0103/FKIP AK-5/2022 tentang mahasiswa peraih indeks prestasi kumulatif tertimbang terbaik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun 2022. Dekan FKIP Uniro Tuban menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan nama mahasiswa peraih indeks prestasi kumulatif tertimbang terbaik prodi PPKN, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, Pendidikan PG PAUD, PGSD. Nama-nama mahasiswa tersebut menetapkan sarjana pendidikan masing-masing prodi di program studi di lingkungan FKIP dinyatakan dengan predikat kelulusan dengan ujian dengan nama Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nama mahasiswa Muhammad Saiful Muna. Dengan NPM 1106180012 dengan nilai IPK 3,90. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nama mahasiswa Eda Korwanti dengan NPM 1105180002 dengan nilai IPK 3,92. Prodi Pendidikan Matematika. Nama mahasiswa Tika Nurhanisa dengan NPM 1104180011 dengan nilai IPK 3,80. Prodi Pendidikan Ekonomi dengan nama mahasiswa Yola Luana Imalia dengan NPM 1102180030 dengan nilai IPK 3,74. Selanjutnya, Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negara dengan nama mahasiswa Siti Tri Puji Rahayu dengan NPM 1101180017 dengan nilai IPK 3,91. Ditetapkan di Tuban tanggal 30 Agustus 2022. Dekan Dr. Mardi Widodo MPD Cam kita katakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk
segera mendapatkan diri guna menerima tanda penghargaan. Tapi ini namanya Siti Tripujian. Sama-sama Sitinya Pak Jarwoto. Selamat kepada seluruh peserta, seluruh mahasiswa dengan IPK terbaik. Nah, caranya menyampaikan di sampingnya gitu. Silakan yang berikutnya. Kira-kira orasi berapa menit? Hah? Ya akan saya syuting berapa persen? Saya syuting kira-kira berapa? Akhirnya berapa? Ya, benar semua. Pantun ya. Selesai. Awal, judul, prop, lambung. Mana yang poin yang paling penting saat pidato? Silakan, mohon berkenan untuk foto bersama terlebih dahulu. Pak Mati berada di tengah-tengah. Baik. Kita ikuti selanjutnya orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Yusef Supriyana, Magister Pendidikan, yang akan menyampaikan tentang gagasan dan pemikiran tentang guru merdeka dan merdeka belajar. Salam dan bahagia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Rektor Uniro beserta para pembantu rektor, Bapak Wi, Yati, Pak. Yang saya hormati Bapak pengurus PPL PPT PGRI, Pak Toto, Pak Suarsono, Pak Jarwoto, Pak Marno, Bapak Dekan yang terkhusus dan tercinta, Bapak Dr. Andes Mardi Widodo MPD, Bapak Dekan Teknik, Bapak Krishna, sahabat saya, para Kapolri, para panitia dan tamu undangan yang berbahagia, serta terkhusus saudara-saudara peserta museum yang saya banggakan. Pertama-tama saya izinkan menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Uniro, khususnya Bapak Dekan KPIP yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan orasi pada pagi ini. Pada kesempatan ini, judul yang diambil adalah saya hanya sebagai menyampaikan gagasan dan pemikiran saya tentang guru merdeka dan merdeka belajar. Hadirin yang saya hormati, dalam sebuah artikel yang berjudul What is an Independent Teacher? Chris Davis, pengusaha dan pendidik dari National West University, menggambarkan bahwa guru merdeka itu seperti artis India. Di bidang seni dan kreatif, artis India adalah pekerja seni yang menciptakan karya seni, memproduksi dan memaparkannya sendiri tanpa korporasi. Saya pikir konsep yang sama sudah diterapkan pada guru saat ini, ujar Chris Davis. Pendapat tentang guru merdeka datang juga dari Jules Hammond dalam bukunya The Teacher Liberation Handbook tahun 2019. Hammond memberikan gambaran tentang sekolah-sekolah
konvensional yang banyak memaksakan sejumlah mata pelajaran yang belum tentu disukai murid. Pemaksaan ini membuat anak-anak tak suka lagi belajar, melakukan perlawanan dan kehilangan potensi diri secara ekstrim. Hammond mengajak untuk meninggalkan sekolah dan menciptakan tempat di mana kaum muda bisa berkembang. Sedangkan menurut Dr. Fahmi ada 5 ciri prinsip kebebasan yang cocok untuk guru merdeka, yaitu bebas belajar untuk mengembangkan kapasitas dirinya, 2. Bebas bekerja untuk meningkatkan amal usahanya, 3. Bebas berjuang untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinannya, 4. Bebas bersinergi untuk meningkatkan kapasitas kerjasama, 5. Bebas berbagi untuk meningkatkan kapasitas berkontribusi. Sedangkan menurut pencetus dan pemikir Kemendikbud Republik Indonesia, Nadiem Makarim mengatakan bahwa guru dan muridnya mempunyai kebebasan untuk berinovasi belajar dengan mandiri dan kreatif. Esensi guru merdeka adalah guru yang memberdayakan dirinya sendiri dan memberdayakan murid-muridnya. Begitu bagus dan idealnya berbagai pendapat tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, bisakah kita berbuat seperti itu? Namun dengan itikat baik dan niat yang kuat, niscaya kita akan mampu melaksanakan hal-hal tersebut. Bahwasanya guru yang merdeka itu harus memiliki kebebasan untuk belajar, bekerja, berjuang, dan berbagi serta membangun dirinya dan murid-muridnya secara kreatif, inovatif untuk kemajuan bangsa dan negara. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya akan memberikan masukan dan pendapat beberapa gagasan dan pemikiran bahwasanya ada ciri-ciri guru merdeka itu minimal ada 7. 1. Memiliki kebebasan bertanggung jawab. Artinya guru mempunyai kebebasan yang berkekuatan atau keterberdayaan, mempunyai kebebasan dalam pengetahuan, pengalaman, dan motivasi, serta mempunyai kebebasan yang tetap berpedoman pada komitmen dan kesepakatan. 2. Memiliki jati diri yang dapat menarik perubahan. Artinya memiliki sikap dan mental yang positif, yaitu keyakinan bahwa setiap anak itu istimewa. Bertumbuh harus tetap belajar dan meningkatkan skill, memotivasi, mensinergi agar antusias. 3. Memiliki ciri guru merdeka sebagai modal untuk mengabdi, berbagi, berkontribusi untuk pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya tentang merdeka belajar, saya berkeyakinan bahwa hak mengajar bukan pada guru saat itu, namun di kantong-kantong siswa, sehingga diperlukan cara yang detail untuk menjelaskan cara merebut dan mengambil hak mengajar dari siswa itu sendiri, sehingga pembelajaran yang menyenangkan dan kesuksesan yang akan didapatkan. Mengajar dengan baik bukanlah soal teknik yang dipakai, tetapi lebih kepada integritas dari pelakunya, yaitu guru itu sendiri. Seorang guru merdeka belajar mampu menciptakan hubungan antara dirinya, mata pelajaran yang diajarkan dan pada murid-muridnya, sehingga mereka bisa menciptakan dunia mereka sendiri. Teringat sekali saya apa yang dikatakan oleh tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik-baik saja, tetapi harus juga mendidik si murid agar dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan memakainya guna amal pengetahuan umum. Pengetahuan yang baik dan itu yang manfaatnya untuk keperluan lahir batin dalam hidup bersama. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantoro menegaskan dengan adanya bukti seperti tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka atau berpribadi yang dapat meminta atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia beradab, dan itulah maksud dari tujuan pendidikan dalam garis besar. Berapa tipe guru bersikap dan perilakunya? 1. Guru harus bersikap asertif. Ini yang perlu saya jelaskan di sini, yaitu guru yang mampu menghargai murid, mampu membina hubungan baik, berusaha optimal dan menghindari
menatap lawan bicara tubuh tegak, tekanan suara tepat, dan disiplin tanpa kekerasan. Yang kedua, guru apatis. Sekarang banyak yang guru apatis, maksudnya guru seperti ini mempunyai sendiri ekspresi wajah datar, pandangan tidak berani menatap, tangan sering geremas-geremas, tekanan suara lemah, mereka diri sendiri, I am not okay, lebih menghargai orang lain, you are okay. Sedangkan ada juga guru sarkastis, yaitu tipe guru yang suka meremehkan orang lain, you are not okay. Tidak menghargai kemampuan dirinya, I am not okay. Bersikap pasif di depan orang banyak, namun agresif di belakangnya. Kata-katanya tajam, bikin yakin di hati, suka menyindir, perangainya buruk dan negatif tinggi. Yang berikutnya, guru killer. Tipe guru seperti ini selalu bertindak spontan, ekspresi wajah dan mata melotot, suara tinggi, menganggap dirinya selalu benar, I'm okay, dan orang lain selalu salah, you are not okay. Hadirin yang saya hormati, mereka belajar yang akan dapat memenuhi kebutuhan pendidik dengan gaya belajar, potensi serta minatnya yang beragam. Dalam hal ini, kreativitas guru dan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran dan sistem yang kontekstual. Dalam rangka pembelajaran yang berbeda, pemerintah hanya mengatur rumusan, capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Saya tidak menjelaskan tentang bagaimana profil pelajar Pancasila karena itu cukup banyak sekali. Hadirin yang saya banggakan, terusus para peserta yang saya cintai, mau guru. Artinya sebagai guru kita mengenal diri kita serta karakteristik yang dibutuhkan dari murid, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Artinya perubahan tidak dapat dihindari sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan murid. Mendidik dan mengajar itu sendiri mengandung arti pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi muridnya secara lahir dan batin. Mendidik adalah momentum secara kodrat yang ada pada murid sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sedangkan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan artinya bahwa pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Dan akhirnya kita harus mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti yang mengandung arti pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, tapi pendidikan keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin para murid. Hadirin yang saya hormati, akhir-akhir dari pemaparan ini bahwasanya hakikat belajar pada intinya itu bagaimana guru mampu merebut hati murid. Jadi hakikat belajar itu bagaimana guru mampu merebut hati murid. Ingat, guru yang baik adalah guru yang banyak memberikan kemudahan para muridnya sehingga para muridnya tidak merasa kesulitan dalam belajar. Demikian juga dosen yang baik adalah dosen yang banyak memberikan kemudahan kepada para mahasiswanya sehingga mahasiswanya tidak merasa kesulitan dalam belajar. Di akhir perkara ini tinggal bagaimana kita merenung, berpikir dan mampu bisa merefleksikan diri serta bisa memahami apa itu arti guru merdeka dan merdeka belajar. Semoga konsep-konsep dan legasi tersebut di atas mampu memberikan inspirasi untuk kita semua agar menjadi guru yang baik, yang profesional, bertanggung jawab demi kemajuan generasi mendatang yang berkualitas dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Akhirnya, izinkan saya ikut-ikutan layu pantun. Mudah-mudahan tapi pantunnya lebih berkenaan pada merdeka belajar. Minuman sehat, minuman teh benalu, kini banyak digunakan sebagai jamu.
merasa paling tahu, biarkanlah berlalu. Kini guru tahu bukan sumber segala ilmu. Jika kamu ada uang, simpan di koperasi. Bagaimanapun jangan hasil korupsi. Jika guru menjadi inspirasi, murid pun maju bahagia berprestasi. Kalau berbicara jangan berjauh-jauhan, usahakan dekat bertatap-tatapan. Guru mengajar jangan didesak kebutuhan. Guru mengajar untuk membangun masa depan. Enaknya minum jus alpukat. Alpukat sekarang saya dulu. Enaknya minum jus alpukat sambil santai duduk berjajar. Bapak Ibu guru yang hebat, mari sukseskan Merdeka Belajar. Salam bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Pak Ustadz ya. Bapak Ibu yang saya hormati, masih kita ikuti acara berikutnya dan tiba saatnya untuk kita ikuti bersama sambutan dan ucapan selamat dari Dekan FKIP yang terhormat Bapak Dr. Mati Widodo. Maka sebelumnya disilakan. Marilah kita senantiasa memperbanyak sholawat salam. Kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena atas titahnya, petunjuknya dan ajarannya kita dibagi di bawah jalan yang lurus dan benar. Di hari akhir nanti kita diberi syafaat oleh beliau. Amin. Amin. Yang terhormat Bapak Ketua PPL PT Bapak Toto Subianto bersama jajarannya, Bapak Sujarwoto Condronegoro, Bapak Sudarsono dan juga Bapak Sumarno. Yang terhormat Ibu Rektor Universitas PGRI Ronggolawe Tuban beserta Wakil Rektor Bidang Akademi Bapak Dr. Wakil MPD, Ibu Dumiati dan Bapak Sumartoko, dan yang saya banggakan Bapak Ibu dosen yang selama 4 tahun terakhir ini memberikan layanan kepada para mahasiswa yang di Yudisium pada pagi hari ini, terkhusus kepada Bapak Ibu Kaprodi yang ada di sebelah kiri saya, dari Ibu Wendy, Ibu Imas, Ibu Risa, Ibu Yunita, Ibu Puji, Bapak Yusuf, Bapak Mario yang telah memimpin prodinya masing-masing dengan baik, dan juga seluruh pejabat yang terkait di lembaga ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terkhusus kepada para mahasiswa yang pada pagi hari ini telah di Yudisium, telah dibacakan SK, kalian sudah resmi menjadi sarjana pendidikan, tinggal menunggu pengukuhan yang direncanakan pada tanggal 22 November yang akan datang. Saya sampaikan selamat kepada kalian semua. Empat tahun, mudah-mudahan dengan banyaknya kurang lebih 257 mahasiswa yang di Yudisium pada pagi hari ini akan bisa memberikan dampak yang positif di dalam berbagai pembangunan manusia.
karena salah satu indikator indeks pembangunan manusia adalah di bidang pendidikan, yang kedua di bidang kesehatan, dan yang ketiga ada di bidang ekonomi. Setidak-tidaknya dengan senjata yang kalian miliki sekarang ini bisa mengekspor kegiatan-kegiatan di dalam masyarakat yang pada akhirnya akan memberikan dampak yang positif di dalam perubahan indeks pembangunan manusia. Harus bisa tercapai. Yang pertama adalah kompetensi personal. Jadi kalau para yudisium, yang mahasiswa yang yudisium pagi hari ini tidak memiliki keyakinan terhadap apa yang akan dikerjakan yang akan datang dengan membawa gelar sarjana pendidikan, adalah sangat tidak mungkin bisa dilaksanakan. Itu yang perlu dipahami. Yang kedua, harus memiliki kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini sekarang ada perbedaan dengan yang lalu, karena ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kemudian yang keempat ada emosional, kompetensi pedagogi, kompetensi didaktik metodik, dan yang tidak kalahnya pada saat ini adalah kompetensi penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi IT. Akan saya bacakan 3 pesan dan kesan yang mudah-mudahan ini nanti bisa menggugah semangat kita. Yang pertama dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dulu kadang saya suka meninggalkan kelas dan menikmati waktu bersama teman. Aku tak menyesali, karena sekarang yang bisa membuatmu tertawa adalah kenangan bersama mereka, bukan nilai ujianku. Bertambahnya pengetahuan serta keterampilan yang dapat atau bisa digunakan di dunia kerja, dan adanya relasi yang bertambah selama kuliah. Kuliah itu bukan balap-balapan, dikira Ferrari ya, balap-balapan ya. Saya ulangi, kuliah itu bukan balap-balapan lulus atau tentang tinggi-tinggian IPK. Ya, kalau IPK-nya di bawah 3 nanti kalian secara administratif untuk ikut ujian P3K atau yang lain juga sulit ya. Atau tentang tinggi-tinggian IPK, jalani saja dengan tanggung jawab dan versi terbaikmu. Cakep. Ini dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya tak tambahkan ya gak apa-apa ya. Kemudian yang dari Pendidikan Bahasa Inggris, tapi tidak tak sebutkan namanya ya, nanti tak GR. Oh, tidak ada pantun ya. Selama kuliah 4 tahun ini, waktu terasa cepat. Artinya mau ditambah 2 semester. Kalau ditambah 2 tahun mas, masuk di pasca sarjana pendidikan dasar. Nah, gitu kan gitu ya. Namun juga lambat. Terasa cepat saat libur, tapi terasa lambat saat masuk. Ya. Dosennya beragam. Ada yang serius, ada yang santai,
ada yang friendly, ada juga pesulap ditambah pemain biola. Ini mesti budi komputer ya. Saya menikmati waktu saya selama berkuliah karena saya mendapatkan ilmu baru dan juga teman-teman baru. Asik. Berarti kan dapat pacar gitu loh, kan asik kayak. Semoga prodi pendidikan bahasa Inggris menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih atas ilmu dan waktunya selama 4 tahun ini. Thank you. Ya ini masuk ke operator. Kemudian yang ketiga dari pendidikan matematika. Nah ini mesti Pak Wali yang punya. Kalau tempo peserta yang lalu itu kan ada bahasa iya kan, gitu ya. Apakah sekarang ada? Saya lihat dulu. Pendidikan matematika, kesan-pesan 4 tahun bersama di Uniro. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat selama 4 tahun bersama saya. Sama-sama ya Pak ya, saya juga terima kasih gitu ya. Jika saya bisa menyampaikan pesan selama di Uniro, saya akan menyebutkan dengan singkatan AICE. Seperti merek sebuah es krim, Uniro cukup menyegarkan. Ya semuanya kalau sama es krim juga suka ya. Dari Uniro saya belajar AICE. A untuk attitude, jadi sikap. Karena di sini saya belajar tentang bagaimana bersikap dan berbicara. Matoh. Untuk intelektual, karena di sini saya belajar tentang pengetahuan baru, khususnya dunia pendidikan, sesuai dengan jurusan saya. Ya mudah-mudahan ya AIZ-nya cepat ketemu ya. Matematika itu mencari AIZ itu dari dulu sampai sekarang nggak pernah ketemu. Ya dicari terus ya latihan itu. C untuk kreatif, karena di sini saya belajar bukan hanya tentang pengetahuan, tapi juga belajar kreatif dengan mengikuti banyak organisasi sehingga bisa mengembangkan bakat dan kemampuan saya. Selain itu juga bisa mengikuti program dari kampus yang akhirnya bisa mengarahkan saya menemukan bakat dan kemampuan yang tidak saya duga, yakni membuat video konten, dan yang terakhir adalah E untuk emotion, karena dalam 4 tahun bersama dengan Uniro saya bisa merasakan banyak emosi, baik senang, sedih, kecewa, bangga, jatuh bangun, pantang menyerah, dan overthinking. Oke, bagus ini. Namun hal itu membuat saya merasakan banyak pengalaman berharga. Beberapa hari ini saya melihat tren di TikTok, yaitu dia 10 tapi tidak ada terusannya. Nah, tren ini menandakan bahwa sempurna apapun pasti punya kekurangan. Bagi saya, Uniro itu karena ini bisa menumbuhkan pengalaman yang besar yang nantinya berdampak. Itu aja sih.
Terima kasih. Sekian pesan-pesan saya. Semoga dibaca. Wes tak wacana. Itu dari 3 yang di pagi hari ini, nanti sore juga ada. Sebelum saya akhiri, saya ingin harapan saya satu, yang lulus pada tahun ini bisa masuk ke pasca sarjana di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, kita dilayakkan hidup kita, dilayakkan amal ibadah kita, dilancarkan semua kegiatan-kegiatan kita, dimudahkan di dalam pencarian pekerjaan, dan dilancarkan, dimurahkan rezeki kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.